Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajur Falah, mahasiswa IAIN Samarinda, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan mengajukan sebuah video mengenai review pemaparan materi dari kelompok 1 sampai 9 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode khusus PAI. Nah, langsung saja yang pertama, kelompok 1 yang berjudul signifikasi metode khusus PAI. Perlu kita ketahui, dalam proses pendidikan agama Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan metode dianggap sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan lebih signifikan daripada dengan metode sendiri. Nah, penggunaan metode dalam suatu pembelajaran bisa lebih dari satu macam, karena metode yang variatif dapat membangkitkan potensi belajar peserta didik. Keberhasilan pengguna metode merupakan kunci keberhasilan proses pembelajaran dan akhir menentukan kualitas pembelajaran. Nah, beberapa metode pengajaran yang dapat diperhatikan di dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan Islam antara lain metode ceramah, diskusi, musyawarah, demonstrasi, dan lain-lain. Guru pendidikan agama Islam yang baik adalah guru yang mau mengembangkan bahan ajar, memiliki nilai-nilai keagamaan, menanamkan pula nilai-nilai kemasyarakatan pada peserta didik. Kualitas seorang pengajar pun terletak saat mereka berhasil memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, kelompok 2 yang berjudul prinsip-prinsip pemilihan metode khusus PAI. Nah, dalam pengembangan metode pembelajaran PAI memiliki beberapa landasan dan prinsip-prinsip yang mengikat dan menjadi ukuran dalam pengembangan metodologi pembelajaran, supaya ketika metode itu diterapkan bisa berdaya guna dalam proses pembelajaran PAI. Nah, pertama, prinsip metodologi pembelajaran PAI harus dapat memungkinkan pembelajaran PAI terpusat pada guru dan siswa yang menjadi komponen penentu dalam pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antara guru dan siswa bersama-sama dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI. Nah, yang kedua, landasan-landasan dalam mengembangkan metodologi pembelajaran yaitu landasan filosofis, landasan historis, dan landasan teoritis. Ada beberapa prinsip dalam pemilihan media pembelajaran, diantaranya adalah pertama, efektivitas media pembelajaran, taraf berpikir siswa, interaktivitas media pembelajaran, minat siswa terhadap media pembelajaran, kemampuan guru media pembelajaran, dan akulasi waktu atau bagaimana guru itu mengelola waktu dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kelompok ketiga yang berjudul penerapan metode pada materi PAI. Nah, pengertian urgensi penerapan metode pembelajaran PAI adalah keperluan yang mendesak akan pentingnya penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Selanjutnya, seorang guru dituntut agar mempelajari berbagai metode yang digunakan dalam pengajaran di suatu pembelajaran, seperti yang di atas tadi, ya, metode kisah, mendemonstrasikan, mencoba, membacakan masalah, mendiskusikan, yang dilakukan oleh ahli pendidikan Islam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan mempelajari prinsip-prinsip metodologi dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Metode juga berhubungan erat dengan tujuan pengajaran dan situasi pembelajaran. Dalam pemilihan metode harus memerhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, metode dapat membangkitkan motivasi minat dan gairah belajar. Kedua, metode menjamin perkembangan dan kepribadian murid. Ketiga, metode memberikan kesempatan bagi ekspresi yang kreatif bagi murid.
Keempat, metode merangsang keinginan murid belajar lebih lanjut. Kelima, pendidik murid dalam teknik belajar sendiri. Keenam, menanamkan nilai-nilai sikap utama. Nah, dari dia tersebut, metode yang dipakai setiap dalam lembaga pendidikan itu semuanya bagus. Hanya saja bagaimana cara setiap pendidik menerapkan kepada peserta didik berbeda-beda agar materi yang tersampaikan dengan baik. Selanjutnya dari kelompok 4 yang berjudul metode hukuman. Metode hukuman adalah suatu cara pembelajaran interaktif di mana guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan, dan dengan adanya hukuman itu diharapkan supaya siswa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga siswa jadi berhati-hati dalam mengambil tindakan. Adapun tujuan penjatuhan hukuman dalam pendidikan Islam tiada lain hanyalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Oleh karena itu, harus diperhatikan watak dan kondisi anak yang bersangkutan sebelum seorang menjatuhkan hukuman terhadapnya. Memberikan keterangan kepada tentang kekeliruan yang dilakukan dan memberi semangat untuk memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaan manakala anak yang bersangkutan itu memperbaikinya. Nah, kelebihan dari metode hukuman ini yakni menjadikan perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Peserta didik akan merasakan akibat perbuatannya, memicu peserta didik untuk berkompetisi dalam pembelajaran. Kemampuan belajar peserta didik dapat bersifat menyebar dan merata ke seluruh peserta didik. Memotivasi pelajar peserta didik dapat untuk perkembangan secara maksimal. Kelemahannya yakni terkadang dapat menjadi beban bagi peserta didik yang pemalas dan memiliki mental lemah, serta merasa takut ketika mengungkapkan ke depan teman-temannya, membuat peserta didik takut dan kurang percaya diri. Peserta didik akan selalu merasa sempit hati, bersifat malas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta. Nah, selanjutnya dari kelompok 5 yang berjudul metode tarkib dan tarhib. Nah, tarhib adalah strategi atau cara untuk meyakinkan seorang terhadap kebenaran Allah melalui janjinya yang disertai dengan rayuan dan pujukan untuk melakukan suatu amal soleh. Adapun tarhib adalah cara untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah melalui ancaman dengan siksaan sebagai akibat melakukan perbuatan yang telah dilarangnya oleh Allah. Langkah-langkah dalam melakukan metode ini meliputi guru mengungkapkan ganjaran alamiah terhadap orang yang menaati perintah Allah. Guru menguraikan hukuman alamiah terhadap pelaku dosa. Guru membacakan dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang berkenaan dengan tarkib dan tarhib, kemudian menjelaskannya kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kelompok 6 yang berjudul metode perbandingan atau komparatif. Nah, metode perbandingan adalah sebuah penelitian dengan menggunakan teknik perbandingan atau subjek dengan objek lain. Perlu kita ketahui, prosedur dalam metode perbandingan yaitu dalam perumusan masalah penelitian, kita berspekulasi tentang penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya, teori atau pengamatan, menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti, pemilihan kelompok membandingkan dengan mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman. Yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validasi dan reliabilitas. Dan analisis dengan data dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpangan
baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam dengan scientist inferential. Nah, selanjutnya kelompok 7 yang berjudul metode kias. Perlu kita ketahui kias secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang diberikan para ulama atau para ahli usul dalam berbagai redaksi yang berbeda. Namun pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu suatu upaya seorang mustajihid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nasnya hukumnya. Karena terdapat persamaan ilat hukum di antara keduanya. Nah, rukun-rukun kias ada 4. Yang pertama, al-asyr, al-faru, hukum asyal dan ilat. Kias ditinjau dari segi ilat yang ada pada asyal dan faru terbagi menjadi 3, yaitu kias awla, musawi, dan kias adna. Sedangkan dari segi jelas dan tidak jelas, kias terbagi menjadi 2, yaitu kias jali dan kias kafi. Selanjutnya kelompok 8 yang berjudul penerapan metode khusus PE dengan alat peraga. Perlu kita ketahui, alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan, digunakan, dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat peserta didik yang menjurus ke arah terjadinya proses pembelajaran. Nah, manfaat alat peraga dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pembelajaran akan lebih jelas. Metode pengajaran akan lebih bervariasi. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Jenis-jenis alat peraga yaitu media visual, audiovisual, dan multimedia. Terdapat pula kelebihan dan kekurangannya. Nah, dalam penggunaan alat peraga kelebihannya yaitu menumbuhkan minat belajar, memperjelas makna bahan belajar, metode pengajaran akan lebih variasi, buat lebih aktif melakukan kegiatan belajar. Nah, adapun kekurangan penggunaan alat peraga yaitu pengajaran dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan, dan perlu kesediaan berkorban secara material. Nah, selanjutnya kelompok 9, kelompok terakhir yang berjudul evaluasi khusus pembelajaran. Nah, makna evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang lazim diartikan dengan makna penafsiran atau penilaian. Yang kata kerja evaluate diartikan menaksir. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan agama Islam ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan atau suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama Islam. Nah, jadi dapat disimpulkan di dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dan sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar ukuran pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian, dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Tujuan evaluasi terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi secara umum dan evaluasi secara khusus. Adapun fungsi evaluasi adalah membantu anak didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, atau memberikan bantuan kepada cara meraih suatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya. Evaluasi dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai umpan balik, feedback, dan berfungsi sebagai evaluasi secara keseluruhan.
Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.